Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saif Al-Iman Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pencatatan transaksi retur penjualan untuk perusahaan manufaktur. Baik, kita langsung saja. Sebagai contoh di sini ada dokumen transaksi retur penjualan. Kalau dilihat dari dokumen transaksinya, di sini ada cirinya, ada termin, kemudian atas faktur. Jadi kita bisa melihat faktur F093 ini transaksi apa. Jadi di faktur ini adalah transaksi penjualan secara kredit, ya. Maka returnya juga tentunya transaksi retur penjualannya secara kredit. Karena itu akan berpengaruh kepada akun yang terpengaruh terhadap transaksi ini, ya. Karena akan berbeda jika transaksinya retur penjualan tunai, ya. Nah, kita lihat di sini sebagai keterangannya, barang dikembalikan karena kualitas barang tidak bagus. Jadi Yosi sebagai customer pabrik tempe Sejahtera mengembalikan produk tempe yang dia beli kepada pabrik tempe Sejahtera karena barangnya tidak bagus senilai 120.000, yaitu 30 buah tempe dengan harga 4.000 per buahnya. Nah, bagaimana jurnalnya atau bagaimana mencatat transaksi ini? Nah, yang pertama yang harus diperhatikan akun-akun yang terpengaruh karena transaksi ini. Pada saat penjualan secara kredit muncul akun account receivable, ini akun receivable, ya. Kemudian ada penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan, kemudian ada business inventory. Nah, begitupun dengan transaksi retur ini, akun-akun tersebut juga terpengaruh, hanya ada satu akun yang tidak, gitu ya. Kita langsung saja ke jurnalnya. Nah, ini pada saat transaksi penjualan kredit sebelumnya ada piutang usaha atau account receivable di debit, kemudian ada kreditnya di penjualannya di kredit, kemudian ada harga pokok penjualannya di debit, kemudian persediaan produk jadinya di kredit. Seperti ini kita coba buat awalnya transaksi sebelumnya ada di posisi debit ada piutang usaha, kemudian di posisi kredit ada penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan, kemudian ada persediaan produk jadi, ya. Jadi pada saat penjualan secara kredit ini transaksi yang akun yang terpengaruh terhadap transaksi tersebut, ya. Ini penjualan secara kredit. Nah, pada saat di transaksi penjualan secara kredit, ini akun yang terpengaruh terhadap transaksi tersebut. Ada piutang usaha di debit karena tidak menerima uang kas, kemudian ini berasal dari penjualan. Kemudian karena ini penjualan maka ada harga pokok penjualan. Kemudian terkait dengan produk, karena ada produk yang dikeluarkan maka persediaan produk jadinya berkurang, ada di posisi kredit. Nah, bagaimana kalau setelah transaksi ini ternyata produk yang kita jual itu tidak sesuai atau rusak nih oleh customer?
maka akan diretur. Returnya untuk retur penjualan secara kredit, maka jurnalnya ada retur penjualan. Kita menggunakan metode perpetual ya. Ada retur penjualan, kemudian piutang usahanya di kredit, retur penjualannya di debit. Ada piutang usaha di debit, di kredit, itu karena mengurangi piutang usaha karena produknya dikembalikan. Tadinya di posisi debit pada saat penjualan, pindah ke posisi kredit pada saat diretur ya. Jadi kebalikannya. Kemudian untuk akun berikutnya, persediaan produk jadi yang tadinya berkurang karena kita jual, kembali lagi ada di posisi debit, artinya bertambah kembali persediaan produk jadinya. Walaupun ini harus diperlakukan khusus karena produknya sudah rusak ya, tetapi tetap harus kita kembalikan dulu ke semula. Kemudian harga pokok penjualan yang tadinya posisinya di debit di kredit, senilai yang dikembalikan, produk yang dikembalikan ya. Jadi nanti harga pokok penjualan setelah ada retur ini akan berkurang senilai 90 ini ya. Nah, untuk nominal sekarang kita berbicara yang nominalnya. Kalau tadi akun-akunnya yang terpengaruh, kemudian akibat dari transaksi retur ini berasal dari pertama dari penjualan secara kredit, kemudian kalau di retur akan seperti apa jurnalnya. Nah, ini akan terlihat jelas ya perbedaannya, kemudian pengaruh-pengaruh terhadap akun-akun yang bersangkutan. Kemudian untuk nominalnya, retur penjualan nominal 120 ini sesuai dengan yang dikembalikan ya. Sini kita lihat ada 30 tempe harganya 4.000, maka 120.000. Sini sudah jelas ada jumlah 120.000. Makanya di sini nominalnya 120.000. Kemudian pada jurnal berikutnya ada persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan 90.000. Nah, ini terkait dengan harga pokok penjualan. Nah, pada kasus ini harga pokok penjualan tempe per satu piece-nya atau per satu buahnya itu 3.000. Jadi tidak sama dengan harga jualnya ya, ini harga pokoknya. Nah, kemudian kita kalikan sama dengan 30 tempe yang dikembalikan dikali 3.000 sebagai harga pokok penjualan, maka dapat 90.000. Nah, ini sama ya, maka harga pokok penjualannya 90.000, jadi pun berkurang 90.000. Nah, ini nanti akan terkait dengan kartu persediaan ya. Nah, ini transaksi retur penjualan ya, penjualan secara kredit. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Nanti kita lanjut lagi di video setelah ini dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.